Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengulas kembali novel yang berjudul Biografi Panggil Aku Kartini Saja. Nah, novel ini merupakan karya dari Pramudia Anantaturloh. Novel ini memiliki tebal sebanyak 301 halaman. Oke, kali ini mari kita bahas tentang sinopsis dari novel Biografi Panggil Aku Kartini Saja. Berawal pada tanggal 21 April 1879 atau tahun Jawanya 28 Rabiul Akhir 1808, lahir seorang bayi bernama Kartini. Beberapa tahun setelah kelahirannya, ia memasuki masa sekolah, di mana hal itu merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap adat kebiasaan di mana gadis-gadis dilarang untuk keluar rumah. Kartini adalah gadis mingitan yang dinikahkan secara paksa, melahirkan, lalu mati. Bagaimana Kartini melawan itu semua? Melawan kesepian karena pingitan, melawan arus kekuasaan besar penjajahan dari dinding tebal kotak penjara yang menyekapnya bertahun-tahun. Mengarang, profesi itulah satu-satunya menjadi kekuatan minimal yang dipunyai Kartini. Kartini adalah orang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menutup zaman tengah, zaman feodalisme pribumi yang sakitan menurut istilah Bung Karno. Bersamaan dengan batas sejarah pribumi ini, mulai berakhir pula penjajahan kuno Belanda atas Indonesia dan memasuki babak sejarah penjajahan baru, imperialisme modern. Dua macam arus sejarah yang mengalir pada waktu yang bersamaan dalam masa hidup Kartini ini. Banyak menerbitkan salah paham orang tentang posisi Kartini di tengah-tengah dua arus yang kencang menderas itu. Salah paham itu bangkit di kalangan pihak Belanda sendiri, progresif atau tidak, dan di kalangan pihak Indonesia, terutama kaum nasionalis. Pihak Belanda menganggap Kartini sebagai contoh terbaik daripada didikannya yang bisa diberikannya kepada pribumi jajahannya, dan karenanya tanpa ragu-ragu selalu mengedepankannya. Pada pihak Indonesia sendiri sebenarnya terdapat dua pendapat. Pertama, golongan yang ragu-ragu menerima Kartini karena wanita itu tidak lain daripada orang Belanda dan mengambil sikap lebih baik diam-diam saja melihat pihak Indonesia lain. Yang berpendapat sebaliknya, tanpa suatu kecurigaan menerima Kartini sebagai pahlawan bangsanya. Dengan adanya peristiwa kebangkitan golongan liberal di mana pada masa ini awal mula terjadinya bencana kelaparan di Grobogan Demak, tingkat pengajaran dan pendidikan kala itu sangat rendah di kalangan penduduk Eropa, terutama di kalangan pribumi. Beberapa konflik yang terjadi pada masa itu mengunggah rasa simpati pada diri Kartini melihat penderitaan rakyatnya yang melarat. Kartini hidup dalam taraf kesadaran nasional yang paling pertama. Melupakan fakta historis ini adalah tak mau tahu tentang posisi Kartini dalam zamannya sendiri. Kartini adalah pemula sejarah modern Indonesia. Dialah yang menggondok aspirasi-aspirasi kemajuan yang di Indonesia untuk pertama kali timbul di Demak, Kudus, Jepara sejak pertengahan abad kedua yang lalu. Di tengah kemajuan itu dirumuskan, diperincinya, dan diperjuangkannya untuk kemudian menjadi milik seluruh nasional Indonesia. Ia pun tak jarang mengemukakan keinginannya untuk seluruh Hindia Indonesia dewasa ini. Tanpa Kartini, penyusunan sejarah modern Indonesia tidaklah mungkin. Kartini adalah konseptor atau seorang dari kasta Brahman bila dipergunakan sistem kasta Hindu, organisasi-organisasi kebudayaan politik nasional yang timbul kemudian adalah pelaksanaan penerus atau pengembang atau sebuah aparat pelaksanaan atau termasuk kasta kesatria dalam sistem kasta Hindu. Dalam masa hidupnya, Kartini telah menikmati kemasyhuran sebagai kemewahan pengarang. Sekalipun sangat sedikit tulisannya yang telah diumumkan, walaupun yang sendiri merasa bahwa tulisan-tulisannya yang diumumkan belum berarti bila dibandingkan dengan karya sastra yang akan dibuatnya kelak, bila ia sungguh-sungguh sudah bebas atau menjanda, namun ia sudah menduduki tempat sebagai pengarang yang terpandang. Banyak majalah-majalah, bahkan juga harian, baik terbitan Hindia maupun Nederland, yang meminta tulisannya untuk diterbitkan.
Dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional pada saat ini karena pada masanya Kartini adalah pemula dari sejarah modern. Dialah yang menggondok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperincinya dan diperjuangkannya untuk kemudian menjadi milik seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui sedikitnya sasaran observasi, Kartini tanpa sesuatu kesulitan dapat memahami dunia, masyarakat, manusia pribumi, dan barat. Bekerjanya pengaruh barat dalam kehidupan pribumi waktu itu sangat lambat dan tiada dirasakan orang. Baik pengaruh itu diakibatkan ke tata pemerintahan maupun hubungan perseorangan. Namun, Kartini dapat melihat jelas mana yang khas pribumi, mana pula yang barat. Lebih mengherankan adanya wawasan tentang moral feodal, rakyat, dan bangsa barat. Dan malah ia bisa menerangkan wawasannya ini dengan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami siapapun yang membaca tulisannya. Sekiranya tulisan-tulisannya dibuat oleh seorang gadis dari tahun 60-an, berumur 20-an, dan hanya lulusan sekolah rendah, itu pun masih dapat dirasai kehebatannya. Yang kedua, masuk pada struktur. Yang pertama ada orientasi. Bagian cerita yang termasuk ke dalam orientasi adalah pada kutipan berikut. 21 April 1879 atau tahun Jawanya 28 Rabiul Akhir 1808 lahir seorang bayi bernama Kartini. Beberapa tahun setelah kelahirannya, ia memasuki masa sekolah di mana hal itu merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap adat kebiasaan di mana gadis-gadis dilarang untuk keluar rumah. Kartini adalah gadis pingitan lalu dinikahkan secara paksa, melahirkan lalu mati. Bagaimana Kartini melawan itu semua? Melawan kesepian karena pingitan, melawan arus kekuasaan besar penjajahan dari dinding tebal kotak penjara kabupaten yang menyekapnya beberapa tahun. Mengarang, profesi itulah satu-satunya menjadi kekuatan minimal yang dipunyai Kartini. Kartini adalah orang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menutup zaman feodalisme pribumi yang sakitan. Menurut istilah Bung Karno, bersamaan dengan batas sejarah pribumi ini mulai berakhir pula penjajahan kuno Belanda atas Indonesia dan memasuki babak sejarah penjajahan baru. Imperialisme modern dua macam arus sejarah yang mengalir pada waktu yang bersamaan. Dalam masa hidup Kartini ini banyak menerbitkan salah paham orang tentang posisi Kartini di tengah-tengah dua arus yang kencang menderas itu. Salah paham itu bangkit di kalangan pihak Belanda sendiri dan di kalangan pihak Indonesia, terutama kaum nasionalis pertama-tama. Pihak Belanda menggandakan Kartini sebagai contoh terbaik daripada didikannya yang bisa diberikannya kepada pribumi jajahannya, dan karenanya tanpa ragu-ragu selalu mengedepankannya, yaitu sebagai sebuah kopi yang berhasil dari usahanya mengadapkan bangsa Indonesia, malah menghidangkannya dengan manisnya pada bangsa Indonesia sudah sejak sekolah rendah government yang berbahasa Belanda. Pada pihak Indonesia sendiri sebenarnya terdapat dua pendapat. Pertama, golongan yang ragu-ragu menerima Kartini karena wanita itu tidak lain daripada orang Belanda dan mengambil sikap lebih diam-diam saja melihat pihak Indonesia lain yang berpendapat sebaliknya tanpa sesuatu kecurigaan menerima Kartini sebagai pahlawan bangsanya. Kedua, pengungkapan peristiwa. Kebangkitan golongan liberal ini ditandai dengan tahun 1848, tahun permulaan bencana kelaparan di Gerobokan dan Demak. Tingkat pengajaran dan pendidikan kala itu sangat rendahnya di kalangan penduduk bangsa Eropa, apalagi di kalangan pribumi. Ketiga, menuju konflik di Ponorogo jatuh. Pemberontakannya terhadap penjajahan Belanda dipatahkan oleh komponen. Untuk pematahan ini, perpendaharaan Hindia Belanda ludes, Perang Jawa telah selesai, perang yang paling mahal dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, perang paling besar, perang yang paling banyak melayangkan jiwa manusia pada kedua belah pihak. 4. Komplikasi dalam masa hidupnya. Kartini telah menikmati kemasyhuran sebagai kemewahan pengarang. Sekalipun sangat sedikit tulisannya yang telah diumumkan, walaupun ia sendiri merasa bahwa tulisan-tulisannya yang diumumkan belum berarti bila dibandingkan dengan karya sastra yang akan dibuatnya kelak. Bila ia sungguh-sungguh sudah bebas, namun ia sudah menduduki tempat sebagai pengarang yang terpandang.
Banyak majalah-majalah bahkan juga harian baik terbitan Hindia maupun Nederland yang meminta tulisannya untuk diterbitkan. Kartini menerima tawaran dari seorang wanita Belanda, redaktris sebuah majalah wanita progresif, untuk menjadi pembantu majalahnya. Tentu saja Kartini ingin sekali menerima tawaran itu, tapi mula-mula sekali Kartini harus mendapatkan izin dari sang ayah, dan besar harapannya izin itu tentunya akan Kartini terima juga. Dan bagaimana jawaban ayahnya? Rupa-rupanya seperti yang lain, ditolak. Kekecewaan itu menyebabkan Kartini ingin lari masuk ke dalam koloni jemaah Protestan di Majowarno. Kartini sudah sampai pada puncak kesabarannya, dan tanpa disadari ia telah marah, bahkan juga menyesali ayahnya sendiri. Yang kelima, resolusi. Dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional pada saat ini karena pada masanya Kartini adalah pemula dari sejarah modern. Dialah yang menggondok aspirasi-aspirasi kemajuan yang di Indonesia. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperincinya, dan diperjuangkannya untuk kemudian menjadi milik seluruh nasional Indonesia. Tanpa Kartini, penyusunan sejarah modern Indonesia tidaklah mungkin. Yang keenam, koda. Dengan demikian, melalui sedikitnya sasaran observasi Kartini tanpa sesuatu kesulitan dapat memahami dunia masyarakat manusia pribumi dan barat. Bekerjanya pengaruh barat dalam kehidupan pribumi waktu itu sangat lambat dan tiada dirasakan orang. Baik pengaruh itu diakibatkan ke tata pemerintahan maupun hubungan perseorangan, namun Kartini dapat melihat jelas mana yang khas pribumi, mana pula yang barat. Lebih mengherankan adanya wawasan tentang moral feodal, rakyat, dan bangsa barat, dan malah ia bisa menerangkan wawasannya ini dengan kata-kata yang jelas dapat dipahami siapapun yang membaca tulisannya. Sekiranya tulisan-tulisannya dibuat oleh seorang gadis dari tahun 60-an berumur 20-an dan hanya lulusan sekolah rendah, itu pun masih dapat dirasa kehebatannya. Waktu aku itu setiap aku stay.